Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget nih. Kita mau bedah bareng-bareng konsep adab dan etika moral menurut Al-Quran berdasarkan sumber-sumber yang sudah Anda siapkan. Betul. Kita mau lihat gimana sih Al-Quran itu ternyata bukan cuma kitab ibadah ya, tapi lebih kayak panduan lengkap untuk perilaku kita sehari-hari. Nah, itu dia poinnya. Dan yang paling menarik dari sumber-sumber ini adalah bagaimana Al-Quran itu memandang etika bukan sekedar hiasan gitu. Tapi ini adalah inti dari iman. Oh, jadi manifestasi langsung dari keimanan ya? Betul. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu dianggap belum lengkap kalau nggak tercermin dalam hubungan baik kita dengan sesama manusia. Ini sebuah sistem yang terintegrasi. Tujuannya ya membangun individu dan masyarakat yang beradab. Oke, sistem yang terintegrasi. Sip. Kalau gitu, mari kita mulai. Sumber Anda ini menyarankan kita mulai dari titik yang paling dasar, paling fundamental. Keluarga. Lebih spesifiknya lagi, orang tua. Dan ini yang langsung bikin saya, wah kaget. Posisi hormat ke orang tua itu persis setelah perintah untuk menyembah Tuhan. Itu kan levelnya tinggi banget loh. Tepat sekali. Penempatannya itu nunjukin betapa krusialnya posisi orang tua. Dan Al-Quran nggak cuma bilang hormati orang tuamu, gitu aja. Tapi instruksinya luar biasa detail, sampai ke pilihan kata. Oh iya? Iya, di surah Al-Isra ayat 23 itu kan intinya perintah berbuat baik. Terutama saat mereka sudah lanjut usia. Dan ada satu frasa di sana yang menurut saya kena banget. Sumbernya mengutip potongan ayat, "Fala taqul lahuma uff", yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, itu dia. Itu poinnya. Bukan cuma dilarang membentak, bukan cuma dilarang berkata kasar. Cuma ah doang padahal. Betul. Mengeluh dengan satu kata ah atau uff, sebuah ekspresi yang paling minimalis, itu aja udah dianggap melanggar batas etika. Standarnya setinggi itu. Pesannya jelas, rasa hormat itu harus ada bahkan dalam desahan napas kita. Tunggu. Ini kan standar yang ideal banget ya. Tapi kita tahu di dunia nyata hubungan keluarga itu kan rumit. Kadang ada konflik, ada beda pendapat yang tajam. Gimana sumbernya membahas penerapan ini di situasi yang katakanlah nggak ideal? Pertanyaan yang bagus banget. Sumber-sumber ini memang fokusnya ke prinsip dasar ya. Tapi para ulama yang menafsirkan ayat ini sering menjelaskan bahwa perintah untuk berkata mulia atau qaulan karimah itu sifatnya mutlak. Mutlak. Iya, terlepas dari kita setuju atau enggak sama orang tua. Ini bukan tentang kepatuhan buta, tapi soal menjaga adab komunikasi. Beda pendapat boleh, tapi cara menyampaikannya harus tetap hormat dan penuh kasih sayang. Disitulah ujiannya. Oke, paham. Jadi memisahkan antara isi pesannya dengan cara kita menyampaikannya. Sip. Nah, dari lingkaran keluarga ini, kita seolah-olah melangkah keluar rumah nih. Gimana Al-Quran ngatur aturan main interaksi di masyarakat? Nah, begitu kita melangkah keluar, prinsip utamanya adalah penghormatan pada hak dan privasi orang lain. Contoh paling konkret yang diangkat sumber Anda, itu adab bertamu. Ini penting banget. Dan ini bukan sekedar sopan santun biasa, tapi prinsip yang ada di dalam Wahyu, di surah An-Nur ayat 27. Jangan masuk rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam. Jama'ahuma, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Betul. Kata tasta'nisu itu menarik loh. Sering diterjemahkan meminta izin, tapi akarnya itu punya makna mencari kenyamanan atau kejinakan. Oh, jadi bukan sekedar permisi, gitu ya? Bukan. Jadi kita itu nggak boleh menagetkan tuan rumah. Kita harus pastikan mereka nyaman dan siap menerima kita. Ini fondasi rasa aman psikologis dalam komunitas. Aturan dasar biar nggak ada yang merasa canggung atau nggak nyaman. Dari privasi individu, sumber Anda langsung lompat ke pilar yang lebih besar lagi, keadilan. Benar. Dan disinilah tantangannya jadi jauh lebih berat. Al-Quran seperti yang dikutip dari surah An-Nisa ayat 13:5 memerintahkan kita jadi penegak keadilan. Tapi ada syaratnya yang luar biasa. Keadilan itu harus ditegakkan walau ala anfusikum awil walidaini wal akrobin. Tunggu, itu artinya biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Ini kan melawan semua naluri dasar manusia, ya kan? Naluri pertama kita pasti bela diri, bela keluarga. Betul. Ini memang standar emasnya. Gimana Al-Quran mengharapkan kita bisa seobjektif itu? Logikanya begini. Kalau keadilan bisa bengkok karena hubungan pribadi atau kepentingan diri, ya keadilan itu jadi nggak ada artinya.
Masyarakat yang adil cuma bisa tegak kalau kebenaran itu di atas segalanya. Di atas cinta kita pada keluarga, bahkan diri sendiri. Wow. Ini latihan spiritual yang berat, melepaskan ego demi kebenaran yang lebih besar. Oke, menegakkan keadilan setinggi itu jelas butuh integritas personal yang luar biasa. Dan fondasi integritas seringkali ada di ucapan kita kan, apa yang kita katakan. Kayaknya ini jembatan yang pas ke bagian selanjutnya. Etika komunikasi. Betul sekali. Lidah itu kan pedang bermata dua ya. Bisa membangun, bisa menghancurkan. Makanya Al-Quran sangat detil mengaturnya. Prinsip utamanya, yang juga dikutip dari surah Al-Ahzab ayat 70, adalah untuk selalu mengatakan qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Itu diterjemahkan perkataan yang benar. Tapi kayaknya maknanya lebih dalam dari sekedar jangan bohong ya. Jauh lebih dalam. Sadidan itu artinya bukan cuma benar faktanya, tapi juga lurus, tepat sasaran, nggak ambigu, dan yang paling penting, konstruktif. Perkataannya membangun. Kalau kita tarik ke konteks sekarang, ini formula anti-hoax, anti-fitnah, dan anti-misinformasi yang paling ampuh. Bicaralah dengan niat memperbaiki, bukan memecah belah. Tapi kadang perkataan yang benar itu bisa nyakitin kan? Ada konsep bohong demi kebaikan. Gimana Al-Quran menyeimbangkan antara berkata benar dengan menjaga perasaan orang lain? Ini pertanyaan krusial. Al-Quran itu sebenarnya menyajikan spektrum etika berbicara. Selain qaulan sadidan, ada juga qaulan karima, perkataan yang mulia ke orang tua. Ada qaulan layyinah, perkataan yang lembut. Iya. Ada juga qaulan ma'rufah, perkataan yang pantas. Jadi berkata benar atau sadidan, itu harus disampaikan dengan cara yang ma'ruf atau layyin. Kebenaran bukan alasan untuk jadi kasar. Seni komunikasi dalam Islam itu ya menyampaikan kebenaran dengan cara paling bijaksana dan empati. Oke, jadi bukan cuma apa yang dikatakan, tapi bagaimana dan kenapa juga ya. Nah, perkataan yang benar ini, kalau kita bawa ke dunia bisnis, ini jadi fondasi mutlak. Dan menariknya, sumber Anda langsung menyambungkan ini ke etika di pasar. Tentu saja, karena pasar itu tempat di mana integritas paling sering diuji. Sumber Anda menyorot dua pilar utama. Yang pertama, manifestasi fisik dari qaulan sadidan tadi, kejujuran mutlak dalam transaksi. Contohnya, surah Al-Isra ayat 35 sangat tegas. Wa auful qaila idza kiltum wazinu bil qistil mustaqim. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Ini kedengarannya spesifik untuk pedagang zaman dulu ya. Relevansinya sekarang gimana? Relevansinya universal. Menakar dan menimbang dengan benar hari ini bisa berarti ngasih kualitas barang sesuai deskripsi di e-commerce, transparan soal term and condition di kontrak, nggak melebih-lebihkan klaim iklan, atau bahkan karyawan yang memberikan jam kerja jujur sesuai gajinya. Oke. Jadi ini tentang integritas dalam segala bentuk pertukaran nilai, paham? Nah, pilar kedua yang dibahas ini sering jadi perdebatan nih, larangan riba. Banyak yang masih bingung apa bedanya ambil untung gede dalam jual beli dengan riba. Nah, sumber Anda mengutip ayat kunci dari surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan filosofisnya fundamental. Gimana tuh? Jual beli, sebesar apapun untungnya, itu basisnya pertukaran nilai real. Ada barang, ada jasa, ada risiko yang ditanggung bersama. Oke, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Betul. Sementara riba, dalam bentuk dasarnya, adalah keuntungan yang dihasilkan dari utang itu sendiri, tanpa ada pertukaran nilai tambah atau penanggungan risiko yang sepadan. Ibarat membuat uang dari uang. Iya. Logika di balik pelarangannya itu untuk mencegah sistem di mana yang kaya bisa makin kaya tanpa kontribusi produktif. Cuma dari pinjaman, sementara yang butuh modal malah makin terjerat. Oke, jadi ini bukan cuma soal transaksi perorangan ya, tapi soal desain sistem ekonomi yang lebih adil. Sip, kita udah bahas interaksi dengan orang tua, masyarakat, pasar. Rasanya sekarang kita kembali lagi ke titik awal, ke dalam diri. Tepat. Karena semua etika eksternal tadi kan butuh fondasi internal yang kuat. Betul sekali. Dan fondasi internal yang paling sering ditekankan dalam sumber-sumber Anda adalah sabar, kesabaran. Tapi penting untuk meluruskan persepsi nih, sabar dalam Al-Quran itu bukan sikap pasif, bukan pasrah nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi bukan sekedar ya sudahlah gitu ya? Bukan, sabar itu kekuatan aktif.
Daya tahan, ketabahan, kegigihan, dan disiplin diri dalam menghadapi kesulitan. Kayak otot spiritual yang perlu dilatih. Mm-mm. Sumber Anda mengutip ayat yang populer banget dari surah Al-Baqarah 153 yang menyandingkan sabar dengan sholat. Wastainu bisobri wassolah. Benar. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini formula dua bagian. Sabar itu kekuatan internal kita untuk bertahan, sementara sholat itu koneksi vertikal kita untuk minta bantuan dan kekuatan dari Tuhan. Keduanya kerja bareng ya. Iya, harus bersamaan. Sabar tanpa doa bisa jadi sombong. Doa tanpa sabar bisa jadi putus asa. Kombinasi keduanya ini strategi holistik untuk menghadapi hidup. Wow, jadi kalau kita rangkum perjalanan kita ini, polanya jadi jelas banget. Konsep adab dan etika dalam Al-Quran ini bukan daftar perintah dan larangan yang acak. Ini sebuah sistem yang terhubung. Sangat terhubung. Mulai dari ucapan ke ibu kita, cara kita ketuk pintu rumah tetangga, keharusan adil bahkan pada musuh, jujur dalam berdagang, sampai kekuatan batin bernama sabar. Semuanya nyambung. Anda merangkumnya dengan sempurna. Ini panduan untuk jadi manusia utuh, di mana iman itu nggak cuma di hati, tapi betul-betul mewujud dalam setiap tindakan, setiap ucapan. Kelembutan hati, kejujuran lisan, keadilan dalam bertindak, itu jadi bukti nyata iman seseorang. Ini blueprint untuk peradaban. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Berdasarkan semua yang telah kita bedah hari ini, setelah melihat betapa rinci Al-Quran mengatur interaksi dari level bisikan hati sampai transaksi di pasar global, coba bayangkan sejenak. Bagaimana wajah masyarakat kita akan berubah jika satu saja dari prinsip etika ini, misalnya prinsip kaulan sadidan, berkata benar, lurus, dan membangun, diterapkan secara konsisten oleh semua orang. Di setiap percakapan, setiap postingan media sosial, dan setiap janji politik. Coba pikirkan dampaknya.